tahu ini buaya di daerah sini Om itu berbeda kah sama di tempat lain? Oh, kalau pengalaman saya sih mungkin berbeda. Di muara tempat saya itu di Guntung sama di tempat lain mungkin adalah perbedaannya. Perbedaannya. Siriska itu ada lagi buaya yang agak besar. Itu namanya itu pendekar satu mata. Kenapa disebut kayak gitu? Ya, mungkin dulu itu buaya apa namanya? Matanya itu kena tembak kah? Itu tembak. Tembak sama warga. Jadi pantangannya apa tuh yang nggak boleh kita lakukan pada saat kita menuju ke muara atau lagi aktivitas di air? Kalau pantangannya itu kita nggak boleh nggak boleh sembarang cuci tangan kalau malam di air itu. Jadi itu sangat berbahaya itu. Makan juga nggak boleh itu apa namanya? Kita bawa telur, apakah nggak boleh juga itu pantangan. Ikan besar nih dapat seret. Pelan-pelan. Wis, kayaknya harus waspada nih. Ternyata semelang teman-teman. Wis. Nah ini itu pakai itu bagus. Nggak ada nunya lapisannya kayak gini, bahaya dia. Bahaya. Itu yang putih-putih ya. Itu enggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada hari ini saya dan teman-teman mau berangkat ke muara. Kita mau jalan-jalan sekalian refreshing, sekalian mancing juga ya teman-teman. Jadi kita mau lihat suasana muara sungai, yaitu dimana tempat habitatnya para buaya. Nah, jadi kita akan susur sungai di sini ya teman-teman. Nah, di sini saya bersama dengan ini teman si Orlet Channel sama Kapten Rudy Channel. Oke teman-teman, lanjut ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kita sudah nyampe di muara sungai, dimana muara sungai ini memang habitatnya aneka satwa liar ya teman-teman. Jadi di sini teman si Kapten Rudy dan Orlet Channel ini mau mancing ya. Dan sementara saya mau mantau satwa-satwa yang ada di sini, siapa tahu bisa ketemu hewan-hewan yang unik ya teman-teman. Sekalian mau mancing juga. Nyangkut ya, ikat aja di situ dulu. Serapat kan? Ya, ikat di pohon di situ aja di ujung. Nah teman-teman, jadi di sini ini sudah kedengaran ya banyak suara burung ya, terutama burung sirtu. Ntar kita pantau ya teman-teman. Ikat ada tali itu. Ini sementara ini kapalnya lagi mau diikat dulu.
Harap umpan yang tak. Makan kan? Nah oke teman-teman, jadi ini kita dapat burung koak maling atau yang disebut dengan burung koak malam ya. Jadi burung ini sebenarnya aktivitasnya pada malam hari. Dia biasanya itu berbunyi kalau malam-malam gitu teman. Nah ini dia memang tipenya burungnya pendiam. Dia itu lagi mantau ikan ya. Terbang deh. Mancing deh. Sekarang ini mancing susah sudah. Susah ya. Nah teman-teman, jadi beliau ini teman saya ini di depan teman. Namanya Rudi. Jadi memang warga di Guntung ya teman-teman. Dia sudah lama di Guntung. Nah dulu sebelum wilayah di sini tempat mancing atau wilayah jadi seperti ini sekarang. Nah dulu di sini katanya ikannya lebih banyak, terus satuannya juga seperti buaya itu ada banyak juga. Iya. Iya benar Bang. Benar. Gimana Bu ceritanya pas awal-awal dulu kita mancing? Pernah ketemu buaya gitu? Sebelum si Rizka itu ada lagi buaya yang agak besar. Itu namanya itu pendekar satu mata. Pendekar satu mata. Ya, Kenapa disebut kayak gitu? ya, mungkin dulu itu buaya apa namanya? Matanya itu kena tembak kah? Itu tembak. Tembak sama warga. Jadi matanya itu dari sebelah. Oh, anu ya. Picek ya. Jadi digelar satu mata ya. Besar, panjang 6 meter itu. Oh, 6 meter. Sampai teman saya itu udah ngompol di celana itu. Takut sekali dia. Bukan dia. Itu pas ketemu itu apa? Pas lagi ngapain kita? Malam Malam. Terus datang itu. Wah, sepanjang lubang itu, perahu itu. waktu itu posisinya di mana pas kita lihat? Sebelah ini, sebelah muara ini. Oh, pas di Muara itu ya. Oh, berarti sebelum Sungai Dian ya. Sebelum dikerok ya. Kalau 2000 mancingnya itu 2009 itu. Awal-awal itu. Masih ada itu. Si mata satu itu enggak tahu sekarang enggak pernah nongol sudah. Itu pas ketemu itu posisinya dia lagi ngapain tuh buayanya? Itu lagi berjemur. Lagi Berjemur. Apa namanya? Mungkin cari makan kah apa. Malam tapi di perahu itu sepanjang perahu itu. Nah, perahu kami 6 meter. Nah, sepanjang itu berarti dia sekitar 6 meteran juga. Oh, tuh jalan di depan kita itu ya dia. Iya. Tapi pada saat itu enggak ada dia apa? Enggak langsung ke perahu apa langsung lewat gitu aja dia. Mampir di perahu. Mampir di perahu, berdiam dia. Gesek-gesek punggungnya di perahu. Oh iya ya. Oh, pantasan ngompol teman kita ya. Apa ini gesek-gesek ini? Tahu-tahu waduh. Si mata satu ini. Karena itu aja yang ada dulu, yang paling besar. Paling besar ya? Iya. Paling tua lah, mungkin paling tua. Yang di sini ya. Kalau mungkin warga Guntung itu kenal semua itu si mata satu. Mata satu ya. Ya, sebelum Rizka kan. Jadi Rizka dulu itu ukurannya sebesar apa dulu sebelum ada Rizka gimana? pendekar mata Pas ada satu? gitu ya. Wah, si Rizka dulu itu paling ini kah, sebetis ini. Oh, masih kecil. Kecil, 2009. Jadi kalau itu masih ada itu wah besar sekali ya sudah. Iya, tapi tidak pernah sudah muncul itu. Enggak pernah muncul ya? Atau mungkin dia migran kemana itu, ke sungai sebelah kah, kemana, ke Pupuk Kaltim sana kan. Itu ceritanya kok bisa ditembak itu berarti pernah ada mau dibunuh buaya itu gitu kan? Mungkin itu dulu ceritanya dia mungkin waktu lebaran kah dia sempat naik ke perkampungan di atas sana kan di Sungai Guntung itu. Ya Naik ke atas sana itu? Ya itu kambingnya orang di bawah rumah itu diambilnya. Oh, diterkam, dimakan. Nggak tahu itu warga sana dulu ceritanya. Ya langsung? Nah itulah pada saat itu tembak mungkin matanya. Oh, pakai senapan apa? Oh, kurang tahu, paling senapan aja dipakainya. Itu menurut cerita ini, menurut kisahnya. Tapi memang betul itu karena matanya kalau kena cahaya senter itu ya sebelah aja yang kelihatan mata. Itu sudah buaya tertua terbesar Tertua sudah ya. itu di Guntung. Memang sih kalau buaya muara itu kan apa masa hidupnya dia lama sekali sampai 50 tahun lebih sih. Mungkin bisa aja masih ada mungkin ya. Masih ada ya tapi Coba mungkin nggak tahu di mana ya, posisinya ya. Di sini ke Teluk Pandan sana kah, ke Kandoro sana kah. Karena di sini kan sungainya kan tembus ke lautnya bisa kemana-mana deh. Iya.
Bayangkan aja ya teman-teman, Rizky aja sekarang besarnya seperti itu. Yang pas tahun 2009 aja 6 meteran, bagaimana kok sampai sekarang ya? Iya. Besar sekali sudah itu. Tapi sudah dia apa namanya? Sudah nggak bisa berenang kan. Ada rumah ya? Oh, empang sini. Oke teman-teman, jadi kita ini pindah lokasi lagi ya teman-teman. Tadi di lokasi yang pertama itu teman-teman ini belum dapat ikan. Kalau untuk burung-burungnya itu ada banyak sih teman-teman. Nah jadi kita pindah ke lokasi yang berbeda lagi. Ini masuk ke agak sempit sungai teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita memakai umpan ini. Jadi mancingnya pakai umpan udang kayak gitu teman-teman. Biasanya di sini ikan apa? Kok ada? Kadang mangrove jack sama ikan kerapu. Kenapa? Kita lempar ke sana. Pemirsa. Coba kita main di pinggir dulu ya. Oke. Tuh. Trek, angkat dik, cepet dik. Oh, dapat. Ikan apa ini? Kerapu. Ini ikan apa? Kerapu ya? Kerapu. Oh, mantap. Ini tadi strike juga sebenarnya cuma putus. Tadi sempat strike tapi putus. Mantap. Wih, kerapu lagi. Ini strike yang keempat ya. Sama aja di sini. Sama. Di panjang sungai ini jenisnya kerapu kayak gini mas, teman-teman. Kerapu apa namanya ini? Ini sejenis kerapu apa ya? Ini kerapu macan kah? Kerapu macan ya. Yes, mantap. Ya, segini aja besarnya teman-teman. Tidak ada lagi. Lumayan lah ini. 70 kilo timbang sama orangnya. Sama kapalnya teman-teman. Kalau misalnya sering kita mancing kan otomatis kan berhubungan dengan si hewan air, si buaya itu di sini. Jadi pantangannya apa tuh yang nggak boleh kita lakukan pada saat kita menuju ke muara atau lagi aktivitas di air? Kalau pantangannya itu kita tidak boleh apa ya, tidak boleh sembarang cuci tangan kalau malam di air itu. Jadi itu sangat berbahaya itu kalau kita mancing terus kita nyuci tangan di air kalau di muara loh. Itu nggak bisa. Kemudian kalau kita mau buang air kecil itu ya usahakanlah jangan berdiri. Harus kita duduk lah. Duduk. Atau pakai gayung kah, pakai apakah baru kita buang air. Itu aja. Itu ya. Makan juga nggak boleh itu apa namanya, kita bawa telur apakah nggak boleh juga itu pantangan. Nah ini kalau yang telur Ram, itu kan agak ke mistik ya. Kalau itu iya. kenapa? Kalau misalnya nggak boleh buat telur gimana? Itu Kenapa kita kayak orang-orang dulu lah. Jadi kita anak zaman sekarang ini ya ikut-ikutan aja. Oh, Ya, itu telur rebus kah? Apa telur goreng kah? sembarang telur, Sembarang. telur rebus, telur bulat. Oh. Kalau digoreng mungkin tidak apa-apa sih. Oh mungkin karena biasanya kalau orang nurun-nurunkan sesajen kan itu biasanya pakai telur ya. Iya. Mungkin dikira itu mungkin kita nurunkan sesajen atau gimana? Itu sudah. Kalau di sini memang buayanya memang ada banyak ya. Kalau buaya sih banyak. Cuma Pantangannya juga kadang kan orang kalau mau nyebutin apa kayak nyebutin buaya kan harus diperhalus kayak penghuni air, itu memang nggak boleh langsung nyebutin buaya gitu. ya sih Itu gimana nggak sebenarnya? boleh sih sebenarnya, cuma itu kan kita apa namanya menghargai kah? Menghargai ya. Ya kadang kita nyebut nenek apa Ya, kan? ya itu kenapa itu kok dia harus nyebut bukan namanya asli atau malah disebutin nenek gitu? Nggak tahu sih, kayaknya kedengarannya aneh juga kalau Iya. kita nyebut buaya apa kan? Oh gitu. Ya, kita sering nyebut itu nenek, Nenek, apa, ya. kayak mbah. Oh gitu. Jadi lebih menghargai gitu ya. Iya. Jadi maaf ya teman-teman kalau saya sebuti buaya teman.
Karena nanti saya bilang nenek, mungkin orang-orang juga nggak tahu. kurang paham. Iya, kurang paham. Karena itu si nenek itu kayaknya di beberapa wilayah aja, termasuk di Sulawesi juga seperti itu, Om ya. Iya, Sebutnya nenek ya, kayak gitu. kan nyebutannya nenek. Oh, Oh, strike teman-teman, kita dapat strike. strike ini. Oh, strike ini, strike. Pas teman-teman, Lepas ya? strike kita. Wis, para strike ya. Nah itu fungsinya kita nyebut nenek ya, langsung dimakan ini. Jadi mancing itu ada mistisnya juga lah. Kadang saya pakai begini tuh dia kadang kan sampai naik karena itu main. Nah teman-teman, ini kita dapat burung pelatuk kecil atau disebut juga dengan pelatuk beras atau kala ditilik. Nah ini dia di pohon kayu mati, di pohon bakau di depan saya ini. Ini dia lagi cari makan ini. Nah itu suaranya seperti itu. Oke, ini kita zoom out dulu. Nah jadi teman-teman, ini masih mancing ya. Sudah berapa kali tadi dapat strike. Nah ini ikannya. Tuh ada ikan semelang sama ikan kerapu yang paling banyak. Oke, jadi saya ini mantau burungnya di depan sana. Tuh dia datang lagi. Kita zoom ya. Cantik burungnya nih. Oke, dia lagi cari makan. Terbang. Ikan besar nih, dapat strike. Pelan-pelan. Kayak Ikan apa kayak ini? semelang. Wis, Semelang guys. semelang juga. Kayaknya harus waspada ini. Ternyata semelang teman-teman. Jadi kita agak menghindar ya, takut kena patilnya. Wih, lebih besar ya. Wis, mantap. Wih, pas ya, masuk ke sini langsung lepas ya. Wih, ini gunung perbandingan dengan sandal teman. Hati-hati. Wih. Langsung respon dia langsung ke situ ya. Pas sampainya langsung juga jatuh. Tuh, jadi teman-teman, ini ikan semelang ini harus lebih hati-hati kita ya, karena itu durinya yang di atas punggung sama di sirip kiri kanan itu berbisa teman-teman. Tuh, itu aja sandra sampai nempel gitu. Tuh, astaga, ngerinya ternyata begitu ya. Coba dari dekat ya. Tuh. Nih efek dari durinya si ikan semelang ini bisa nembus ya, kayak paku dia, Ada gergajinya itu. kayak ada gergajinya. Itu yang putih-putih itu bisanya ya keluar ya? Iya. Dia kalau kita pakai sandal kita tertusuk, kalau putih begini keluar dia tidak terlalu bisa. Oh. Karena terhalang sama sandal itu bisanya. Kalau tinggal ininya aja putihnya di atas ini. Jadi dia enggak kecuali dia kena tusuk, enggak ada anunya lapisannya kayak gini, bahaya dia. Oh, bahaya ya. Ya kan? Jadi kita hilangkan dulu guys ya. Oke. Coba aku zoom dulu ya, anunya apa ya? Kecilnya. Katilnya. Tunggu sebentar. Yang sebelahnya coba, yang hitam itu. Nah. Tuh. Sebentar. Kita dari dekat. Nah, ini ya teman-teman. Itu sampai berapa senti tuh ya? Kira-kira Nah, tuh. 3 lah. 3 senti lebih itu. Jadi bisa itu yang warna putih itu bisa kah? Itu enggak, itu alat ini. Itu yang putih-putih ya. Oke, jadi penanganannya gimana nih kok semelang ini? Itu harus hati-hati aja lah. Pertama gimana, langsung di itu potong?
harus kita kayak ini. Yang Ini tadi ya. sudah aman ini. Ini yang tadi ini ya. Dipotong Ini atas. kita potong seperti ini. Sudah aman. Kita mau motong dulu guys ini. Oke, Kita potong pakai parang aja guys. parang ya. Keras juga ini. Keras sekali. Keras. Ini tuh. Seperti ini. Tuh. Nah, ini. Nih, kita tunjukkan durinya ya. Ini bahaya banget nih durinya kalau kena ke manusia. Dia modelnya seperti ada gergaji gitu ya, pinggir-pinggirnya. Tunggu. Wis. Itu kalau kena kulit nancep jauh dalam juga ya. Dalam ini nggak bisa keluar ini. Astagfirullahaladzim. Tuh. Jadi kita harus waspada kalau dapat ikan ini guys. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut di yang lagi tuh. Sandalnya sampai tembus itu, ada 3 cm itu maksudnya. Coba Dik, nguriin Dik. Lengket. Tapi ini ikannya enak kan rasanya kan? Wow, Walaupun berbisa enak sekali. enak sekali. Hati-hati Om. Dapat lagi. Dapat lagi. Wih, Nih, kayak paku menancap gitu ya. Tuh teman-teman ya, lihat ya. Tuh, Patah harus umpannya guys. di atas punggung dia. Nah, guys. ada berapa senti? 5 senti kayaknya itu. Sepertinya. Bisa umpannya besar. Nah, ini itu pakai itu bagus. Itu nggak sekalian sampai di bawahnya diputus, dipotong. Kita buang. Wih. Jadi ini bukan penyiksaan hewan ya teman-teman, tapi memang penanganannya seperti ini. Harus dibuang biar aman ya teman. Jangan sampai kita kena jadi korban. Karena Oh, dapat lagi. Teman-teman, dapat lagi teman-teman. Kenapa? Astagfirullah, hati-hati. Aduh, ini dapat kerapu. Coba pelan-pelan dong. Nggak kena kan? Bis. Ada 1 kilo lebih ini mungkin ya, ya. yang 1 ekor ini. Nah ini ya. Nah ini teman-teman, tuh durinya, gede banget durinya itu, warna putih panjang ya. Ini efek dari bisanya apa ini? Kalau misalnya kena manusia, Ini tes ketusuk. kita bisa demam kita guys, bisa nyawa melayang ini. Kok penanganan tidak di Iya cepat. tangannya cepat ya? Iya. Ini beracun guys. Beracun ya. Oke, jadi itu ya bahaya juga. Ini walaupun kalau sudah dipotong gitu, kalau misalnya kena kaki lagi tuh Masih juga. masih sama. juga ya, masih ada bisanya ya, walaupun sudah dipotong gitu ya. Nah, lendirnya ini masih ada guys. Oh, masih di dalam situ ya. Oke. Nah, itu teman-teman, hati-hati teman-teman. Kita buang. Oke, aman. Ini buaya di daerah sini Om itu berbeda kah sama di tempat lain? Oh, kalau pengalaman saya sih mungkin berbeda. Di muara tempat saya itu di Guntung sama di tempat lain mungkin
adalah perbedaannya. Perbedaannya. Itu kalau kita di sini kan mungkin dia sering berinteraksi sama sesama warga kayaknya, sering dia lihat warga, jadi dia paham juga, jadi jarang juga ke konflik sama warga-warga sekitar Guntung. Jadi kalau lalu lalang kapal itu dia biasa-biasa aja, tidak kayak di tempat-tempat lain kan jarang melihat manusia kan, jadi dia mungkin agak agresif kayak gitu. Kalau di Sungai Guntung mungkin setiap hari kayaknya ngelihat kan orang lalu lalang ke apakah, jadi anggap biasa aja, anggap apa namanya itu, anggap biasa-biasa aja. Kadang orang kan kalau ngelihat, baru ngelihat yang kayak gitu ya mungkin panik, kaget kah. Kalau kita warga Guntung itu yang sudah sering ngelihat itu ya biasa aja, kayak dianggap biasa aja. Itu pengaruhnya apa ya? Kalau buaya di sini bisa seperti itu? Apa ada yang diseganinya kah? Atau memang ada cerita masa lalunya kok bisa sampai, maksudnya nggak terlalu, maaf kayak nggak terlalu ganas ke manusia, bagaimana? Ada kisah-kisah anunya kah dia? Nggak tahu sih, mungkin keturunannya kah itu. Ya, misalnya kan si Rizka beranak kah apa bagaimana, atau buaya-buaya lain yang sudah memang sudah apa namanya yang punya kawasan di situ kan, jadi beranak itu mungkin anaknya sudah di situ juga, jadi ya sering sudah ngelihat manusia kan, jadi anggap biasa aja sudah, tidak sudah sama warga-warga atau orang sekitarnya itu. Aku dengar juga apa? Kalau di Guntung kan itu terkenal dengan anunya apa? Adat-adatnya gitu ya, masih ada kental dengan mistiknya lah ya, ya. Oh iya, itu kan kalau di Guntung kan kampung adat. Iya. Nah, itu. Jadi adat-adatnya itu masih kental kayak erau kan. Ya, kalau yang tahu pasti itu ya warga orang pribumi lah, atau orang apa namanya, anak putra bangsa atau putra daerah. Nah teman-teman, jadi seperti itu teman-temannya cerita dari Kapten Rudi selaku warga di Guntung sini. Jadi pengalamannya ada banyak ya teman-teman, pengalaman ketemu buaya yang besar yang matanya satu, sampai ke pengalaman mistiknya juga. Sama ini juga sih teman-teman, dia tadi beliau menjelaskan juga kenapa buaya di sini berbeda dengan buaya yang lain. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini aja ya. Susur sungai di Kelurahan Guntung ya teman-teman. Selain memantau satwa, kita mancing ya teman-teman, sama cerita tentang buaya yang ada di sekitaran sini teman-teman. Oke teman-teman.